USAID Aiwash Tangguh Edukasi Promosi CTPS, Stop Babs dan PHBS di Posyandu Kamboja Huta 3 Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kuman pergi darimu. Narasumber USAID Aiwash Tangguh Nurwahidah Tinambunan menerangkan, bahwa hari ini, Selasa tanggal 12 November tahun 2024, USAID Aiwash Tangguh giat edukasi promosi CTPS, Stop Babs dan PHBS di Nagori Hotspot Posyandu Kamboja Huta 3 Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, ucap Nurwahidah Tinambunan. Diterangkannya bahwa, di Kabupaten Simalungun secara kontinu mulai tanggal 11,12 tanggal 16 dan tanggal 18 November tahun 2024 kita melaksanakan kampanye CTPS dan Stop Babs dan PHBS. Latar belakang USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene atau USAID Aiwash Tangguh adalah kegiatan 5 tahun untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia, dalam meningkatkan akses ke air minum, sanitasi dan higiene atau WASH, yang dikelola dengan aman, di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat ketahanan iklim layanan air minum dan sanitasi dan pengelolaan sumber daya air. Dalam kemitraan yang erat dengan pemerintah Indonesia, USAID Aiwash Tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk memastikan akses ke air dan sanitasi untuk semua dan untuk membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Integrated Resilient Aiwash Systems, yang menyelaraskan tindakan dan insentif antara pelaku hulu dan hilir, sambil bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama melalui kemitraan yang mempercepat lingkungan pendukung dan faktor pendukung utama, seperti keuangan dan data, USAID Aiwash Tangguh akan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia, sektor swasta dan pemangku kepentingan masyarakat sipil untuk mencapai 4 tujuan, antara lain, 1. Penguatan tata kelola dan pembiayaan sektor WASH dan SDA. Kedua, peningkatan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang miskin inklusif, tahan iklim, terkelola dengan aman. Ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pelayanan air minum yang tangguh. Dan keempat, peningkatan adopsi perilaku dan peningkatan partisipasi dan peran kepemimpinan perempuan yang berkontribusi pada peningkatan WASH dan WRM, ucap Nurwahidah Tinambunan. USAID Aiwash Tangguh memiliki wilayah layanan di 38 kabupaten dan kota yang tersebar di 10 provinsi. Untuk wilayah layanan Provinsi Sumatera Utara, USAID Aiwash Tangguh memiliki layanan di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun, yang masing-masing kota kabupaten memiliki rencana kegiatan tahunan atau disebut RKT. Dalam rangka mendukung implementasi rencana kegiatan tahunan atau RKT, PY3 USAID Aiwash Tangguh, khususnya dalam meningkatkan upaya advokasi, promosi, dan edukasi terkait pentingnya akses air minum dan sanitasi aman, adopsi perubahan perilaku higiene, AN dan pengelolaan sumber daya air, maka diperlukan dukungan pemengaruh, selanjutnya disebut influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten guna menyebarluaskan informasi terkait isu-isu tersebut, termasuk media mitra Sahada Indonesia. Dukungan dan kolaborasi dengan influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten diharapkan dapat membuat semua pihak semakin memahami akan pentingnya peningkatan akan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku bersih yang kemudian mendorong keterlibatan aktif dan aksi bersama mendukung terwujudnya akses untuk semua. Diterangkannya, bahwa Kabupaten Simalungun sebagai wilayah dampingan USAID Aiwash Tangguh di Sumatera Utara dari 5 kota kabupaten dampingan masih memerlukan upaya signifikan dalam mencapai terwujudnya akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Berdasarkan data yang dipaparkan melalui workshop RKT 2023, tercatat bahwa cakupan pelayanan air minum aman untuk Kabupaten Simalungun belum tersedia namun akses air minum layak sudah menunjukkan persentase 43,314 dan akses sanitasi layak mencapai 89,63. Dalam rangka penyadartahuan masyarakat akan pentingnya akses air minum dan sanitasi aman, diperlukan sarana penginformasian dan edukasi yang konsisten yang mana influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten memiliki sarana tersebut. Mereka dapat berperan untuk berkontribusi dalam penyebarluasan isu peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber daya air dan perubahan perilaku higiene. Dengan lanskap influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten di sekitaran Kabupaten Simalungun yang cukup signifikan, mereka mampu memainkan peran krusial dalam meneruskan informasi berharga seputar isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene serta dapat mengedukasi publik dalam rangka mencapai target air minum dan sanitasi aman bagi semua tanpa terkecuali.
Tujuan influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten langsung ke lokasi kegiatan edukasi promosi CTPS, Stop Babs dan bersama masyarakat memahami tentang isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene dan pentingnya kontribusi mereka dalam penginformasian, edukasi, promosi, serta advokasi isu-isu tersebut. Kedua, meningkatkan kolaborasi influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten dengan masyarakat. Ketiga, menggali informasi terkait potensi isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene di akun-akun influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten. Keempat, mengajak influencer, penggiat medsos dan penyedia konten langsung terjun ke masyarakat Nagori Hotspot U-Site Aiwash Tangguh di Kabupaten Simalungun. Dan kelima, setelah terjun langsung ke masyarakat maka publikasi isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene kepada publik melalui edukasi CTPS dapat lebih ditingkatkan, ujarnya. Output dari kegiatan ini yaitu, 1. Setelah ke lokasi kegiatan edukasi promosi CTPS, Stop Babs dan PHBS maka influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten lebih memahami isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku bersih, dan pentingnya kontribusi dalam penginformasian, edukasi, promosi, serta advokasi isu-isu tersebut kepada khalayak ramai. Kedua, terjalinnya kolaborasi dengan influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten dalam menyebarluaskan pentingnya kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene yang terwujud dalam bentuk kalender promosi serta kampanye. Ketiga, peningkatan publikasi isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene kepada publik melalui kontribusi influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten Simalungun. Dan pada hari ini, U-Site Aiwash Tangguh Edukasi Promosi CTPS, Stop Babs dan PHBS di Posyandu Kamboja Huta 3 Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa tanggal 12 November tahun 2024 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai, ucap Ibu Nurwahidah Tinambunan mengakhiri komentarnya. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Sapmu Hardi melaporkan. Dia tidak akan disedot-sedot. Nah, kenapa tidak disedot? Karena dia mengalir ke tanah-tanah mencari tempat yang rendah. Nah, satu hari kita mengeluarkan tinja 1/4 kilo. Kalikan dia kalau ada 4 orang, berarti 1 kilo 1 hari. Kalikan 30 hari, berarti 30 kilo selama sebulan. Kalikan setahun. Kemanakah tinja kita ini? Tentu dia akan mengalir ke sumur-sumur bor yang memakai sumur bor. Dan terciptalah air yang ada manis-manisnya ya Bu. Yes, ada manis-manisnya ya. Saran kami silahkan nanti memakai tangki septik kedap. Nanti perlahan-lahan ya Bapak Ibu, tidak bisa simsalabim nggak bisa. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan pakai proses. Kami juga akan berusaha untuk membantu untuk CSR-nya ibu-ibu. Kemarin